Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala barik ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatun Akademi Gus Faris Andi Bahtian beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Habib Mustafa bin Zain Al-Adrus SSI selaku narasumber kita hari ini, yang kami muliakan kori kita pada hari ini Ustadz Ion, serta jajaran para media partner yang kami kagumi, dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 23 Februari 2024 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertemakan pandangan menjaga hati dari maksiat. Shalawat berserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tola dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua, kami hormati, perkenankan saya sebagai moderator untuk memandu acara kita malam hari ini hingga sampai selesai. Dan adapun susunan acara kita malam hari ini adalah pertama, acara pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, sambutan, yang keempat, penyampaian materi dan Q&A, yang kelima, penutupan, dan keenam, acara foto bersama. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya Ustadz Ion. Beranjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari founder Marifatun Academy, Gus Faris Andi Bastian. Dan kepada beliau kami persilakan. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Ustadz. Aman ya? Aman. Saya lagi di luar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wadud wassalatu ala sahibul hud wal mawrud. Allahumma shalli ala nuril anwar sada asrawatarikil agyar miftahil babil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala ali adharu ashabil akhir adad ni'amillahi afdalih. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh pengurus Marifatun Academy yang telah menjalankan tugasnya masing-masing. Kami ucapkan terima kasih banyak. Yang saya hormati pula seluruh media partner yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa juga ahlan wa sahlan bihudurikum ya habibana Al-Habib Mustafa Al-Idrus. Ahlan wa sahlan Habib. Salam kenal dari kami semuanya. Kami adalah komunitas Ma'rifatuna Academy, yang mana komunitas ini adalah komunitas yang berjalan bukan hanya untuk anak-anak yang genrenya itu hijrah, tapi juga ke akademisi, di mana kita juga mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di perakademikan atau di perkuliahan seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Mukarram Al-Habib Mustafa Al-Idrus, terima kasih banyak sekali lagi sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami hadir di kajian Marifatun Academy ini dengan tema yang sangat luar biasa, yang mana di zaman sekarang harus kita jaga, ya, menahan pandang, menjaga hati dari maksiat. Itulah adalah salah satu tema yang harus ditetapkan dari waktu ke waktu, ya. Apalagi susah banget ya dikala anak muda ini menjaga pandangan dan hatinya dari kemaksiatan. Yang mana kemaksiatan ini zaman sekarang sudah tidak asing lagi gitu. Malah yang berbau kebaikan disebutnya aneh. Nah, itulah zaman sekarang seperti itu. Nah, mungkin dan juga saya ucapkan terima kasih ke seluruh jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa beristifadah, mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dari Al-Habib Al-Mukarram Al-Mustafa Al-Idrus. Teman-teman, disimak baik-baik apa yang disampaikan beliau, ditulis baik-baik. Al-kitabah qayyiduhu. Tulisan adalah pengikatnya, maka teman-teman semuanya tulis apa yang disampaikan Habib, ya. Apapun itu yang berbau ilmu. Ya, kalau candaan jangan ditulis, ya. Enggak, bercanda. Ya, ditulis ya. Apapun jangan lupa menulis, ya. Karena ilmu itu apa? Seperti hewan buruan, kalau nggak diikat nanti kabur. Ilmu itu seperti hewan buruan, kalau nggak diikat dengan tulisan maka ilmu itu akan kabur. Jadi stay tune, jangan sampai keluar masuk. Ya, adab dalam talab ilmi adalah kita standby dalam kajian, dengerin Habib bicara, dengerin dengan baik, dengan hikmah, ya. Jangan sampai keluar masuk gak jelas. Nanti di sesi pertanyaan, tolong ya, sok keluarkan pertanyaan-pertanyaannya apa yang ditanyakan ke Pak Habib, ya. Sok buruan karena kita membatasi 3 karena waktu, ya. 3 pertanyaan saja, langsung di pesan, kemudian nanti misalkan pengen nanya bisa DM ke komunitas kita, ya. Ya, paham ya semuanya? Insyaallah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang hadir.
kami atau saya perwakilan dari Ma'rifatuna sebagai co-founder ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Syukran ala husni ihtimamikum. Idza wajadtum al khata hadamini alhaqu billahi taala usikum nasib taqallah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada founder Ma'rifatuna Academy, Gus Faris Andi Bastian. Selanjutnya sebelum pemaparan materi, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu siapakah narasumber kita pada malam hari ini. Dan berikut CV dan narasumber dari pemateri. Biodata pemateri, nama Mustafa bin Zain Al-Adrus SSI, tanggal lahir 13 April 1984, domisili Surabaya, pendidikan biologi FM IPA ITS, aktivitas online, mengikuti video streaming taklim beberapa ustadz, sharing ilmu agama, dan nonton soccer. Aktivitas offline-nya mengajar dan main soccer. Sosial medianya, IG-nya Habib_Mustafa_Alaidrus official. Motivasi hidupnya husnuzon. Jangan salahkan waktu. Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Habib Mustafa bin Zain Alaidrus untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik para pemirsa muslimin muslimat, insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan sedikit daripada nasihat-nasihat agama ataupun mau'izah hasanah ya, yang bertemakan dengan menahan pandangan dan menjaga hati dari maksiat. Baik, saya nggak akan berpanjang lebar, saya akan langsung masuk ke materinya saja. Karena sebentar lagi juga saya harus berangkat ke undangan, walaupun mungkin masih bisa saya tunda sih. Ngelihat jamnya ini kayaknya masih bisa agak malam, masih nunggu konfirmasi dari pihak panitianya saya ceramah jam berapa di sana. Baik, menahan pandangan, menjaga hati. Baik, ini ada hubungan sebetulnya. Perlu diketahui hati itu punya dua pintu. Apapun kalau lewat dua pintu tadi, maka akan sampai pada hati. Apa dua pintu tadi itu? Dua pintu itu adalah mata dan juga telinga. Semua yang dilihat oleh mata dan semua yang didengar oleh telinga itu pasti akan sampai di dalam hati kita. Dan akan memberikan efek, akan memberikan pengaruh dan akan berbekas. Sekalipun sudah dihilangkan, bekas nggak akan hilang, akan selalu ada. Ya, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar akan sampai pada hati. Ibaratnya begini, kalau orang melihat kebaikan, maka akan timbul di hatinya itu rasa untuk ingin juga berbuat baik. Alias orang kalau selalu melihat yang baik-baik, mau nggak mau hatinya baik, gampangnya begitu. Karena yang kebaikan yang ditangkap oleh matanya itu sampai pada hatinya dan itu memberikan efek di hatinya. Demikian juga dengan telinga. Kalau sering mendengar yang baik-baik, dengar nasihat-nasihat yang baik, dengarkan kata-kata yang indah, maka itu akan menimbulkan kebaikan dan keindahan yang ada dalam hatinya. Dan hati yang baik akan berusaha untuk mengerjakan ketaatan dan jauh daripada kemaksiatan. Sebaliknya, jika mata ini memandang daripada hal yang jelek,
ya, ataupun matanya bermaksiat. Demikian juga dengan telinganya, dia dengarkan riba, dia dengarkan namimah, ya, menggunjing dan lain sebagainya, dia dengarkan kata-kata umpatan, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Maka itu akan memberikan efek juga di hatinya, membuat hatinya menjadi keras. Dan hati yang keras itu akan condong kepada kemaksiatan, sulit untuk diajak melakukan ketaatan. Jadi tema ini memang berhubungan antara menahan mata, maknanya menahan dari memandang yang jelek, memandang yang tidak diridhoi oleh Allah, memandang kemaksiatan. Nah, kalau ini berhasil kita lakukan, maka hati otomatis akan terjaga alias terlindungi daripada perbuatan kemaksiatan. Baik, saya akan kembangkan lebih dalam. Semua yang ditangkap oleh mata dan yang didengar oleh telinga, tadi saya katakan akan sampai ke hati karena mata telinga adalah pintunya hati. Nah, ketika yang ditangkap oleh mata dan didengar oleh telinga itu memberikan pengaruh di hati, akan berbekas di hati. Seandainya seseorang itu pernah melihat suatu kejelekan, dia pernah mendengarkan hal yang jelek, maka kemudian itu akan berbekas di hatinya. Kalau itu jelek, tentu kita akan berusaha akan menghilangkan itu dari hati. Hati kalau kotor, tugas kita adalah membersihkan ini hati. Bagaimana hilang rasa dengki, hilang rasa iri, hilang rasa benci, termasuk negative thinking kepada Allah, negative thinking kepada sesama manusia alias suudzon, itu bagaimana supaya hilang. Tapi perlu diketahui, kalau hal itu sudah ada di hati, sifat-sifat jelek tadi, atau apa yang ditangkap oleh mata dan didengar oleh telinga sudah sampai di hati, sekuat apapun usaha untuk kita menghilangkan, bekasnya nggak akan hilang. Saya akan kasih suatu perumpamaan yang mudah. Kalau Anda menulis menggunakan ballpoint di kertas, kemudian ada tulisan yang salah, Anda akan mungkin tip X, ya, ada mungkin distipu atau mungkin dikasih apa itu lapisan itu, ya, supaya Anda tulis dengan tulisan yang baru di atasnya. Tetapi perlu diperhatikan, tinta yang ada di bawah itu tip X, itu stipu, nggak akan hilang, akan ada selalu selamanya. Ketika penutupnya itu dihilangkan, dibuka, ya, dikerik, maka tinta itu akan kembali timbul dan bisa bahkan terbaca. Sekalipun Anda tidak menulis dengan ballpoint, Anda menulis dengan pensil dan lebih mudah untuk dihilangkan, mudah dihapus. Tapi ketika Anda hapus tulisan dengan pensil tadi itu, lekukan yang ada di kertas dari pensil yang Anda tekan di kertas tadi itu, walaupun pensilnya sudah hilang tulisannya, tapi lekukannya itu nggak akan hilang. Jadi artinya orang kalau pernah bermaksiat atau hatinya pernah bermaksiat, hatinya pernah berisi dengan kotoran, sebersih apapun dia ingin bersihkan hatinya, maka bekas kotoran itu nggak akan hilang. Nah, bekas kotoran itu nggak akan hilang. Artinya ketika orang itu katakan maaf, kalau dulu suka judi, kalau dulu suka mabuk, atau mungkin dulu pernah zina, waliyadzubillah min dzalik, kemudian dia tobat dari itu semua, perlu diketahui bakat judinya, bakat zinanya, bakat mabuknya itu akan ada dan gak akan hilang selamanya. Alias dalam kondisi tertentu bisa akan kembali terulang itu zina, itu judi, itu mabuk, dan juga maksiat-maksiat yang lainnya, termasuk iri dengki dan perbuatan jelek yang lainnya, itu lebih mudah untuk terulang kembali dibanding orang yang belum pernah bermaksiat atau belum pernah melakukan suatu maksiat tersebut maksudnya, ataupun dia belum pernah terkotori hatinya. Nah, jadi sangat penting sekali memang kita itu untuk menjaga daripada pandangan, karena semua yang sudah dilihat itu akan berbekas di hati. Sekuat apapun usaha untuk menghilangkan, itu bekas nggak akan hilang. Alias orang yang pernah bermaksiat dengan suatu maksiat, kemudian dia bertobat, bakat maksiat yang pernah dia lakukan akan selalu ada pada dirinya dan berkemungkinan untuk terulang kembali ketika keadaan memungkinkan dia untuk melakukannya kembali. Jadi pentingnya daripada menjaga pandangan.
Tadi saya katakan pintu hati itu mata dan telinga, dan pembahasan tema kita adalah menjaga menahan pandangan. Kalau kita ingin bandingkan dua pintu hati ini, mata dan telinga, mana yang punya efek lebih besar, mana punya efek lebih kuat, maka yang masuk lewat mata itu punya efek lebih kuat, lebih besar dibanding apa yang masuk lewat telinga. Sehingga menahan pandangan itu lebih penting, lebih prioritas dibanding menjaga pendengaran. Ambil contoh. Jadi tadi saya katakan efek yang dihasilkan oleh mata itu lebih besar daripada efek yang didengar oleh telinga. Yang dilihat oleh mata efeknya lebih besar dibanding apa yang didengar oleh telinga. Seorang guru dia sampaikan kepada muridnya suatu kebajikan-kebajikan, ya, seorang ustadz, seorang alim, dia sampaikan kepada muridnya, kepada santrinya suatu kebaikan-kebaikan, maka itu akan masuk di telinga muridnya dan akan sampai di hatinya. Tapi kemudian itu murid juga memandang apa yang dilakukan oleh gurunya. Ketika gurunya melakukan suatu keburukan, gurunya melakukan suatu kejelekan, maka itu akan lebih mudah dicontoh bagi seorang murid, ya, apa yang dia lihat dari guru dibanding apa yang dia dengar dari gurunya. Karena efek yang dihasilkan oleh mata itu lebih besar dibanding efek yang didengar oleh telinga. Misal gurunya mengatakan jangan merokok. Merokok itu sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Yang jelas antara haram dan makruh itu adalah dilarang oleh agama. Bahkan di pondok, seorang murid yang ketahuan merokok akan diberikan hukuman oleh gurunya. Dan itu saya yakin semua pondok seperti itu. Mau pondok itu yang mengharamkan rokok maupun pondok yang memakruhkan rokok akan melarang semua santrinya untuk merokok, karena merokok tidak baik dalam agama. Bisa makruh, bisa haram, yang keduanya merupakan larangan dalam agama. Tapi murid akan melihat ketika gurunya, kiainya, ustadznya itu merokok. Sekalipun selama di pondok dia 5 tahun, mungkin 10 tahun di pondok dia nggak merokok, tapi keluar dari pondok, maka dia akan mencontoh apa yang dia lihat dari gurunya dibanding apa yang dia dengar dari gurunya. Maka dia tetap akan merokok. Contoh yang lain, orang tua, seorang ayah akan, walaupun ayah itu merokok, akan melarang anaknya untuk merokok. Bahkan dia akan pukul anaknya kalau sampai anaknya ketahuan merokok. Tapi ketika anak itu besar kemungkinan dia meniru apa yang dia lihat dari bapaknya dibanding apa yang dia dengar dari bapaknya. Ya, jadi ini pentingnya menahan yang namanya pandangan. Bahkan ada anjuran ketika kita berwudu, ketika mengusap daripada kepala. Itu meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan, fayattabi'una ahsanahu, tapi saya cuma ngikuti yang baiknya saja. Ya, ngikuti yang baiknya saja. Karena yang masuk di telinga kita ini banyak. Ada baik, ada jelek. Tergantung juga lingkungan keluarganya, sering ngomong baik atau ngomong jelek. Tergantung juga lingkungan rumahnya, sering menampakkan kebaikan yang ditangkap oleh mata anak-anaknya atau sering menampakkan keburukan yang itu lebih besar kemungkinan untuk ditiru oleh anak-anaknya. Nah, cuman kita meminta kepada Allah, ya Allah, apa yang saya pandang ini buatlah saya bisa mengikuti yang baiknya saja. Ya, adapun yang jelek saya tinggalkan. Yang didengar oleh telinga saya ini saya ikutkan baiknya saja, yang jeleknya saya tinggalkan. Nah, ini pentingnya sejak dini seorang anak itu dijaga pandangannya dan dijaga pendengarannya agar hanya yang baik yang akan sampai melalui dua pintu itu yang akan sampai pada hatinya. Dan itu pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ataupun kalau orang barat mengatakan like father like son, seperti bapaknya gimana begitu juga nanti akan anaknya. Atau pepatah Arab mengatakan ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua itu ada pada anaknya.
Jadi Anda mau pakai Indonesia apa patahnya, Barat kah, Arab kah, semua akan sama. Apa yang dilakukan orang tua itu juga akan menurun pada anaknya. Walaupun ada banyak hal yang lain yang mempengaruhinya, termasuk pergaulan, termasuk tempat dia belajar, itu juga mempengaruhi daripada akhlak daripada seseorang. Ambil contoh salah seorang daripada keluarga Rasulullah SAW, dia didatangi oleh orang, dia dicaci maki, dia dihina, kemudian tidak satu pun yang dia balas daripada hinaan cacian tersebut. Bahkan ketika orang itu selesai mencaci keluarga Nabi ini, dia berterima kasih bahkan akan daripada ucapan orang tadi, sambil mengatakan, yang kamu nggak tahu dari aib saya itu lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kamu sebutkan. Alias cacian orang dijadikan sebagai nasihat. Pulang orang yang mencaci, orang bertanya, kenapa engkau nggak balas daripada cacian tadi, hinaan tadi? Kemudian salah seorang keluarga Nabi itu mengatakan, saya bukan tidak mau membalas, tapi ayah saya Ali bin Abi Thalib, ibu saya Fatimah Az-Zahra, kakek saya adalah Rasulullah SAW. Saya bukan tidak mau membalasnya, cuman saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya, karena tidak pernah itu muncul contoh tadi dari ayah saya, dari ibu saya, dari kakek saya, sehingga bukan saya tidak mau membalas, sekalipun saya mau membalasnya, saya nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Ini bagaimana terjaganya baiknya pandangan dan baiknya pendengaran, itu akan mempengaruhi daripada akhlak daripada seseorang. Maka penting ini pembahasan menahan pandangan dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin, kata Rasulullah. Setiap kalian penggembala, dan akan ditanya tentang apa yang kalian gembala, yang kalian kontrol, yang kalian pimpin. Orang yang dalam kesendiriannya, yang belum berkeluarga, dia pimpin matanya, dia pimpin lisannya, dia pimpin penciumannya, dia pimpin telinganya, dia pimpin tangannya, kakinya, kemaluannya, perutnya. Semua yang dia pimpin, dia kontrol. Saya yakin nggak ada di antara kita yang berjalan sendiri, kecuali memang tempat yang ingin kita tuju. Nggak bergerak sendiri tangan kita ini, kecuali kita yang menggerakkannya. Alias kita yang pimpin, kita yang gembala, yang menggembalanya, dan kita yang mengontrolnya. Maka semua itu akan ditanya oleh Allah, karena setiap yang diamanahkan oleh Allah kepada kita untuk kita kontrol, untuk kita kendalikan, maka itu akan diminta daripada pertanggungjawaban. Lebih-lebih orang yang dia sudah berkeluarga, dia akan ditanyai tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Seorang RT akan ditanya tentang warganya, presiden akan ditanya tentang rakyatnya, seorang ulama akan ditanya tentang murid-muridnya, pemimpin pondok, pemimpin majelis akan ditanya tentang setiap orang yang belajar di pondoknya dan juga majelisnya. Nah ini alias mata ini titipan dari Allah, maka gunakan seperti apa yang diridhoi oleh yang punya. Misal Anda pinjam mobil seseorang, Anda katakan saya mau pinjam ini mobil, saya mau berangkat ke masjid. Maka ketika diizinkan, Anda hanya boleh gunakan itu untuk ke masjid. Dia akan melarang Anda kalau Anda gunakan untuk perbuatan yang jelek. Nah, ketika Anda gunakan itu mobil dan Anda gunakan untuk perbuatan yang jelek, maka Anda tidak menjaga amanat daripada pemilik mobil tersebut. Nah, demikian juga ketika Allah berikan kita mata, Allah bebaskan kita, Anda mau pakai apa. Tapi ada yang diperbolehkan oleh Allah dan ada yang dilarang oleh Allah. Perlu diketahui termasuk harta, termasuk ilmu, termasuk kecantikan, ketampanan. Semua itu adalah titipan. Dan gunakan itu semua sesuai dengan yang diridhoi, yang dikehendaki oleh yang punya. Bukan apa yang kita kehendaki, tapi yang dikehendaki oleh yang punya. Tubuh kita ini adalah milik Allah, maka gunakan sesuai apa yang Allah ridho kita menggunakan tubuh ini. Ya. Setiap apa yang diamanahkan oleh Allah, semisal kekayaan, ketika dia gunakan untuk yang tidak diridhoi oleh Allah, maka pemilik kekayaan yaitu Allah setiap saat bisa mengambilnya. Berapa banyak orang kaya yang bangkrut, berapa banyak orang yang alim kemudian gila, hilang ilmunya, berapa banyak orang yang cantik hilang daripada kecantikannya. Bisa jadi termasuk alasannya adalah dia gunakan itu amanah, itu fadilah, kelebihan yang Allah berikan kepadanya, tidak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh pemiliknya. Ini
menjaga pandangan. Nah, ketika pandangan sudah terjaga, demikian juga telinga yang tadi saya terangkan, maka mau tidak mau hati ini akan terbersihkan dari hal-hal yang jelek. Ya, lihat yang baik, mau nggak mau Anda jadi orang baik. Baik, kenapa? Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yakhalil. Agama seseorang itu tergantung siapa temannya, siapa bestinya, di mana circle-nya. Kalau bestinya baik, circle-nya orang-orang baik, mau nggak mau agama orang itu adalah baik. Ya. Tapi kalau circle-nya jelek, sekalipun dia sholat, temennya nggak sholat, dia nggak pernah mabuk, temennya suka mabuk, dia duduk dengan mereka, maka sejenis dengan mereka, begitu juga agamanya. Maka menjaga pandangan, menahan pandangan, termasuk diantaranya Anda harus pilih siapa besti Anda dan di mana circle Anda. Pastikan tempat Anda berkumpul adalah yang baik untuk dilihat oleh mata Anda, sehingga itu terjaga hati Anda daripada perbuatan maksiat. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan ya. Jadi kalau hati itu, kalau pandangan itu sudah dijaga, telinga juga sudah dijaga, mau nggak mau hati itu akan baik, dan hati yang baik akan jauh daripada perbuatan maksiat. Hati yang baik akan mudah untuk diajak taat. Ini mungkin saya nggak terlalu panjang memberikan materi. Ada pertanyaan yang masuk tadi atau saya kembalikan dulu kepada moderator. Saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Habib kita yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Lanjut ke sesi selanjutnya, tadi sudah ada beberapa ya. Jadi ada masuk 2 pertanyaan ini dari orang yang sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saya jawab ini? Kita tunggu dulu kali, Habib. Oke, saya lanjut ya, Habib. Iya. Baik. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan materinya kepada Habib kita hari ini. Memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab selama 10 menit. Akan kami akan pertanyaannya selama hanya 3 pertanyaan untuk pada malam hari ini. Yang mau mengancungkan tangan dan omik akan kami persilakan terlebih dahulu. Sebutkan nama dan pertanyaannya, atau teman-teman bisa langsung saja tanya ke kolom chat untuk bertanya. Baik, kami beri 1 menit, kami persilakan yang mau bertanya, tekan jempol dan langsung bertanya, kami persilakan. Ini apa boleh langsung saya jawab ini? Yang kolom yang sudah masuk ini. Oh ya, boleh Habib. Ya. Sudah ada jawabnya Habib Ya, dari kolom dari Aga Yunanda. Yang pertama, Assalamualaikum Habib, di era sekarang sangat sulit bagi kami untuk menjaga pandangan kami karena mau tidak mau semua harus baik dilihat, bahkan ada formnya sendiri seperti sosial media di mana menggunakan visual untuk menaikkan followers dan like. Bagaimana cara kami laki-laki untuk menjaganya tapi tetap profesional, Ustadz, dan dalam menjaga pandangannya dan terhindar dari maksiat? Boleh langsung dijawab, Habib? Saya jawab yang ini dulu. Memang zaman itu kata Nabi semakin lama semakin jelek. Kenapa zaman semakin jelek semakin lama? Dikarenakan penduduknya yang hidup atau manusia yang hidup di zaman itu semakin lama juga semakin jelek. Artinya tantangan yang dihadapi oleh sahabat menghindar dari maksiat itu tidak sama dengan apa yang kita hadapi, dan masing-masing ada porsinya ya. Jadi di zaman Rasulullah orang menjaga pandangan lebih mudah, mereka nggak punya handphone, mereka nggak punya TV ya. Zaman sekarang lebih susah. Makanya kenapa kebaikan itu lebih besar nilainya di akhir zaman memang. Bahkan ada yang mengatakan seandainya ada orang di akhir zaman nanti, bukan sekarang tentunya, orang bisa sholat berjamaah 5 waktu saja itu termasuk orang soleh. Bahkan sebagian mengatakan itu termasuk wali. Dikarenakan buruknya keadaan ketika itu. Nah, kita di era sosial media yang mau nggak mau semua orang menggunakannya. Sekalipun di pondok ada yang melarang, tetapi tidak mungkin dihindari ketika keluar dari sana. Bahkan itu juga digunakan oleh ustadz-ustadz ya. Jadi memang ini tantangan tersendiri. Yang jelas kalau yang kita sebagaimana kita tahu di sosmed itu apa yang sering kita buka, yaitu yang sering nampil. Walaupun kadang itu ada iklan-iklan
yang muncul di sana. Tapi kan itu sedikit ya, tergantung bagaimana kita menghindarinya. Yang jelas kita nggak punya tujuan ke sana. Jadi bahkan hukum itu akan dimaklumi ketika orang itu tidak ada ikhtiari, nggak ada usaha dan tidak bisa memilih, alias dalam keadaan ikrah ataupun terpaksa. Itu maka dimaklumi, asal kita bahkan seandainya ada pikiran jelek di hati itu, selama orang itu membenci itu pikiran dan dia segera menghindarinya, maka dia akan terlepas daripada dosa. Nah, termasuk untuk menaikkan follower, like, ya kita tahu banyak orang menggunakan banyak cara, bahkan maaf ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, atau mungkin gus-gusnya, itu juga kadang pakai hal-hal yang sebetulnya nggak diindahkan dalam agama. Cuman satu tujuan, yaitu bagaimana followernya dan like-nya bertambah. Nah, ini ya, jadi tergantung bagaimana kekuatan keimanan seseorang. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Dan kita tentunya juga menggunakan sosmed ini berlindung dengan Allah dari kejelekan yang ada di dalamnya. Anda bisa katakan, Allahumma inni as'aluka min khairin ma fiha wa a'udzubika min syarrin ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan meminta kepadamu ya Allah kebaikan dari sosmed ini dan apa yang ada di dalamnya, dan aku meminta kepadamu ya Allah min syarriha, aku berlindung denganmu ya Allah min syarriha, dari kejelekan sosmed ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada di dalamnya. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Kak Adityo? Apakah sudah terjawab? Oh, ada satu lagi, Habib, dari Kak Adityo lagi pertanyaan. Izin satu lagi untuk bertanya ya moderator. Baik, saya izinkan. Kami laki-laki tidak menutup kemungkinan menyukai visual Habib. Apalagi saya sedang mencari istri dan masih bingung, akhlak itu penting, tapi saya juga mau yang saya suka secara visual. Bagaimana ya Habib? Boleh dijawab Habib? Kami persilakan. Oke, namanya juga orang dia sosmed, termasuk yang laki bisa lihat yang perempuan, perempuan bisa lihat yang laki. Ya, yang lebih penting juga, yang lebih tertutup tentunya yang wanita. Bagaimana tidak menampilkan daripada wajahnya. Karena saya bisa bahas begini, kalau seandainya saya melihat di jalan itu ada orang yang tidak berkerudung, pakaian seksi, saya lihat itu menjadi fitnah buat saya. Tetapi kemudian orang itu pergi, fitnah itu hilang. Tapi ketika orang itu sekalipun sudah berkerudung, ketika dia tampilkan di sosmed, walaupun saya nggak lihat rambutnya, tapi bisa dinikmati wajahnya mungkin 24 jam kalau itu di story, kalau di status, atau mungkin lebih dari itu kalau ada di profilnya, atau bahkan bisa selamanya seandainya di screenshot. Nah, itu juga harus dijaga. Artinya kita harus menghindarkan kita tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Nah, kemudian namanya orang mencari daripada pasangan, tentu akhlak yang utama, agama yang utama. Tetapi ya perlu diperhatikan, kita ini punya hati. Hati itu juga saya katakan tadi pintunya mata dan telinga. Apa yang didengar tentang dia, apa yang kita lihat tentang fisiknya, itu tentu akan mempengaruhi daripada hati kita. Walaupun yang terpenting adalah akhlak dan agamanya. Artinya demikian, kalau saya bisa katakan, ya Anda harus lihat orang itu, wajahnya gimana, fisiknya bagaimana, apakah Anda sesuai dengan yang tingginya segitu, dengan yang wajahnya seperti itu. Walaupun bercadar, tentu orang yang ingin menikahi seorang wanita, dia boleh lihat wajahnya. Karena itu yang akan dia lihat setiap hari. Artinya, walaupun agama yang baik, tapi Anda pastikan Anda juga cocok, alias menerima dengan apa yang Anda lihat darinya, atau apa yang Anda dengar darinya. Jadi saya kira itu, wallah. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Kak Adityo sudah terjawab lagi untuk pertanyaan yang kedua ya. Nanti kalau misalkan kurang, kebetulan Kak Adityo juga sudah keluar, nanti kalau mau ditanya bisa langsung ke grup Marifatun Academy. Oke, ada pertanyaan yang ketiga, Habib, dari Angga Yunanda. Katanya, Assalamualaikum Habib, mau tanya, cara menjaga pandangan yang baik, bagaimana ya Habib? Untuk menahan pandangan kami sebagai laki-laki, khususnya di era sekarang, bagaimana Habib? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin dijawab Habib? Ya. Jadi sebetulnya begini, kalau tempatnya itu baik, otomatis isinya akan baik. Tapi kalau tempat itu jelek, otomatis isinya akan jelek. Lebih mudah begini, kalau Anda datang ke masjid, tentu pandangan lebih terjaga.
tempat laki tersendiri, tempat perempuan tersendiri di sana. Demikian kalau Anda datang di majelis-majelis yang baik, bahkan saya ingin bahas majelisnya dulu ini. Kalau kita ngomong mall ya Anda sudah tahu lah, mall itu campur-campur isinya. Kita bahas tempat baiknya saja nih, tapi terkadang di sana banyak fitnah. Datang di majelis, maaf zaman sekarang banyak isi panggung, orang bersolawat dan lain sebagainya, laki perempuan bercampur, walaupun ada tempatnya masing-masing. Dari panggung kanan ini perempuan, kiri ini laki tersendiri, tapi bisa saling memandang. Dan itu juga merupakan fitnah. Beda halnya dengan Anda datang majelis yang laki dan perempuan di tempat tersendiri dan tertutup, tidak bisa saling melihat. Itu jelas lebih aman. Jadi kalau bertanya bagaimana zaman sekarang ini untuk menjaga pandangan, Anda jaga diri Anda dari tempat-tempat yang bisa saling memandang daripada laki perempuan. Jadi mohon maaf, bahkan majelis sekarang itu tempat fitnah, tempat berkumpul ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, bisa saling memandang satu sama lain, bahkan yang dari panggung yang paling jelas untuk memandang wanita di sana. Waliyadzubillah min dzalik. Tentu majelis seperti ini kalau saya sarankan tinggalkan, nggak usah diikuti kembali. Walaupun Anda melihat ada banyak maslahat di sana, tapi menghindari mudaratnya itu juga menghasilkan efek yang tidak kalah kuat daripada mudarat yang bisa dihasilkan atau kerusakan yang ada pada hati Anda. Itu juga berpengaruh. Jadi mending cari majelis yang baik, yang tidak berkumpul laki perempuan dan terjaga tidak saling melihat antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau baru berikutnya kalau saya mau bahas, hindari dari tempat-tempat yang terlalu banyak ikhtilat atau tempat-tempat yang orang-orang di sana cenderung terbuka auratnya dan berpenampilan yang seksi di sana. Ya orang kalau masuk diskotik ya otomatis bagaimana cara dia menjaga pandangan sementara dia tidak bisa menjaga dirinya untuk bertempat di tempat yang terhindar pandangannya dari yang jelek untuk dipandang. Wallahu a'lam. Oke, baik. Alhamdulillah sudah terjawab juga dari Kak Angga Yunanda. Ada 2 lagi Ustadz. Habib, apakah kita lanjutkan aja atau bagaimana? Iya, apa-apa. Saya mau coba jawab singkat karena saya sudah ditunggu ini. Oke, siap, baik. Ada dari Karido Laksono katanya, Assalamualaikum Habib, Ahwan mau nanya, mengapa Allah menciptakan hawa nafsu? Boleh langsung dijawab Habib, dipersilakan. Oke, hawa nafsu. Ini kalau saya mau bahas antara apa itu hawa, itu nafsu panjang. Saya ingin singkat begini. Nafsu itu jiwa dan semua orang pasti punya. Ya. Kalau Anda mau baikkan ini nafsu atau jiwa, caranya Anda harus baikkan akal Anda. Karena akal yang kuat itu akan dapat menundukkan jiwa untuk menjadi baik. Itu jiwa dari al-amarah bisu yang mudah berbuat jelek, menjadi lawamah yang bisa baik bisa jelek, menjadi mutmainnah yang gampang berbuat baik dan sulit untuk berbuat jelek. Jadi nafsu tidak selamanya jelek. Hanya saja nafsu ini punya makanan namanya hawa. Dan hawa itu akan membuat nafsu cenderung untuk melakukan kebatilan. Hawa bukan walaupun tercela, tetapi memang Allah sediakan untuk orang itu supaya nggak bosan dalam ibadah. Orang kalau belajar terus, ngaji terus, sholat terus, pasti akan bosan. Allah kasih hawa untuk dia bisa rileks sejenak, tapi dia harus ambil dengan porsi yang sedikit, dengan dia mungkin berkelakar, bercanda dengan temannya, dengan mungkin dia bertamasya. Itu hawa yang untuk membuat nafsu itu hilang jenuh dan penatnya. Tapi ketika berlebihan, maka akan terjerumus pada perbuatan maksiat. Nah, kemudian kenapa Allah ciptakan hawa sehingga dapat merusak nafsunya? Ya ini ujian. Tujuan Allah itu menciptakan manusia, termasuk diantaranya dan juga bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepada Allah, dan di ibadah tersebut Allah berikan ujian-ujian, termasuk diantaranya ujian atau musuh terbesar kata Nabi pada diri kita itu apa yang ada di 2 bahu kita, yaitu nafsu kita. Dan itu ketika Allah mengatakan ketika Rasulullah mengatakan kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar, sahabat bertanya, apa perang yang besar itu ya Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Jadi apa tujuan Allah? Mengapa Allah menciptakan hawa nafsu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, mana kalian yang lebih baik daripada amalnya. Yang berhasil melewati ujian, maka dia lulus, dia akan naik levelnya dan dia akan mendapatkan penghargaan di dalam surga. Tapi orang yang tidak lulus ujian,
maka dia nggak akan naik level, bahkan dia bisa turun levelnya dan terjerumus dalam neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Maka hidup ini sebetulnya adalah ujian seperti orang sekolah. Dan Anda tidak menerima rapot Anda kecuali nanti ketika dibangkitkan di mahsyar nanti, kemudian dihisab, itulah rapot kita. Maka penghargaannya Anda bisa dapat reward kalau Anda masuk surga atau mendapatkan punishment ketika masuk dalam neraka. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Oke, Yang terakhir, alhamdulillah. Ya, Kak Rido Laksono sudah terjawab ya atas pertanyaannya. Kita lanjut saja ya, Habib. Dari Kak Aji Juanda. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, mana yang lebih utama antara kitab Ayyuhal Walad dan kitab Yasoya dan Taisirul Kolak? Boleh langsung dijawab Habib, kami persilakan. ya, Ayyuhal Walad ini kan sebetulnya kitab untuk bagaimana anak itu berakhlak dengan baik, sehingga dia diarahkan tentang adab-adab, tentang akhlak-akhlak, bagaimana mungkin diajarkan di sana makan, berbicara, melihat dan lain sebagainya. Nah, yang wasoya ini saya kurang tahu, taisirul khalaq ini juga saya kurang tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas kalau kita mau belajar, mulailah dari yang paling penting, yaitu ilmu akidah, ilmu-ilmu yang wajib ya, ilmu akidah seukuran wajib, ilmu fikih seukuran wajib, ilmu tasawuf seukuran wajib, ilmu akidah yang membenarkan agama keimanan kita, ilmu fikih yang itu membenarkan tata cara ibadah, ilmu tasawuf yang itu membersihkan hati kita di dalam kita beribadah. Baru kemudian Anda boleh tambahkan kitab-kitab seperti ini untuk menyempurnakan daripada akhlak Anda. Sebetulnya apapun kitabnya itu bagus semua. Tapi untuk yang sunnah itu taruh porsinya di belakang, dahulukan daripada ilmu-ilmu yang wajib. Wallahu a'lam. Semoga semua dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang baik. Ya Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, karena tidak semua ilmu mendatangkan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari semua pertanyaannya sudah terjawab semua Habib. Kita sudahi saja untuk sesi tanya jawab ya Habib. Nah, minta maaf kalau mungkin ada salah dalam penyampaian. Iya, siap-siap Habib. Masya Allah, Alhamdulillah, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz kita atas jawabannya, serta peserta kajian malam hari ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan mohon maaf kepada peserta yang belum terjawab pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan di grup Marifatuna Academy, atau bisa langsung DM aja ke Instagram kami di marifatuna_academy, atau mungkin boleh izin Ustadz di IG Ustadz, boleh langsung DM Ustadz aja, atau dari kami bisa tanya boleh. ke Ustadz. Di Instagram saya juga ada ini, ada tanya jawab, saya bikin konten tanya jawab itu. Orang yang bertanya di sana itu setiap saya rutinan majelis Rabu malam Kamis itu saya jawab secara live di YouTube di sana. Oke. Alhamdulillah, bisa langsung teman-teman juga langsung ke Instagramnya Habib juga bisa. Oke. Baik, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita kepada Habib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiha ala kulli hal, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفق من طاعتك رزقنا برا وبارك لنا في الحال والمال والأهل والعيل برحمتك الكريم ومتعال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ من عيد رحمي ودود أغنيني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Amin amin ya robbal alamin. Dengan membaca doa tersebut berakhir juga acara kita pada hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutup sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatun Akademi selanjutnya. Dan sebelum pemateri kita keluar di Google Meet, harap teman-teman jangan keluar dulu ya. Dari saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.